Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian yang terhormat Ustadz Muhammad Syarif LCMH, kemudian yang kami hormati para narasumber yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Furqoni Nurul Ummah, yang kami hormati teman-teman ilustrator dan juga donatur yang berpartisipasi dalam acara ini. Sebelum acara dibuka, kami sampaikan terlebih dahulu rundown acara pada malam hari ini. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua adalah selaras panjang dari childrenillustrator.id. Yang ketiga adalah update informasi terkini tentang Palestina dari Ustadz Muhammad Syarif. Kemudian yang keempat adalah sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh teman-teman ilustrator maupun donatur. Yang kelima adalah penutupan. Kemudian mari kita buka Slovember Peduli Palestina ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian selanjutnya selaras panjang tentang childrenillustrator.id akan disampaikan oleh Kak Oni. Dan kepada Kak Oni saya persilahkan. Oke. Terima kasih Haikal untuk kesempatan dan waktunya. Saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang teman-teman bagi seluruh, saya sebutnya donatur ya kali ini karena memang teman-teman ikut andil dalam kegiatan malam hari ini. Keseluruhan dana yang masuk untuk kegiatan malam hari ini memang akan kita donasikan ke Palestina. Kami ucapkan terima kasih. Nah, mungkin di sini banyak yang belum kenal saya karena ketika saya cek di database peserta itu memang ternyata banyak peserta baru. Banyak yang memang di luar member-member dari CIT, ada yang dari komunitas lain, ada yang dari penulis, bahkan ada yang dari di luar dunia ilustrasi buku anak dan juga kepenulisan gitu, Masya Allah. Jadi acara ini ternyata alhamdulillah tersebar ke berbagai macam lini pekerjaan gitu ya. Nah mungkin saya akan menyampaikan dan akan memberikan gambaran besar perkenalan terhadap apa itu CIT dan apa itu Slovember. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu ya. Jadi saya kenalan lagi. Di sini saya Oni. Di sini saya selaku sebagai ketua umum di childrenillustrator.id. Nah, ini akan saya presentasikan dulu. Mungkin saya akan bagikan layar dulu ya, sebentar. Oke, layarnya apa sudah kelihatan? Sudah Mbak, sudah kelihatan. Sudah Pak. Oke, thank you. Oke, nah jadi teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu nih Slovember itu apa? Sebenarnya teman-teman, Slovember ini sudah terbentuk dari di tahun pertamanya terbentuknya CIT. Jadi buat yang belum tahu juga, CIT itu apa sih? Nah, ada tulisan nih di sini ya, childrenillustrator.id. Jadi ini merupakan komunitas teman-teman, komunitas ilustrator buku anak di Indonesia yang memang sudah berdiri sejak 2020. Loh, berdirinya itu karena apa ya? Jadi saat itu kan pandemi masuk ya. Jadi banyak yang keresahan, terus banyak yang kehilangan pekerjaan, terus kemudian para ilustrator itu berkumpul, gimana nih kalau misalkan kita bikin komunitas biar kita bisa sama-sama saling dukung, saling guyup kayak gitu, saling gotong royong, saling bantu. Kalau misalkan ada isu-isu teman-teman bisa saling melindungi. Kalau misalkan ada proyek bisa keroyokan juga ngerjainnya. Nah, kayak gitulah, intinya kayak gitu. Mungkin ada beberapa di sini yang memang sudah masuk dan join di grup WhatsApp diskusi kami, tapi ada yang belum juga. Nah, jangan khawatir, nanti kalau ada teman-teman yang memang belum join dan ingin join di grup WhatsApp, nanti di segmen paling terakhir akan kami bagikan untuk link bergabungnya, gitu ya. Nah,
saat ini CIT ini udah berjalan sekitar 4 tahun teman-teman, alhamdulillah 4 tahun. Dan fokus utama dari CIT yaitu akan memberikan beberapa konten-konten edukasi dan juga platform kelas bagi ilustrator-ilustrator buku anak, baik itu pemula, middle, ataupun yang expert. Jadi jangan lupa teman-teman follow dulu Instagramnya childrenillustrator.id biar teman-teman nggak ketinggalan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Oke, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini alhamdulillah dalam kegiatan malam hari ini semua sudah bisa terlaksana, Masya Allah, alhamdulillah atas bantuan beberapa teman-teman yang ada di layar ini. Jadi dalam kepengurusan CIT kali ini memang ada dipegang oleh 3 orang. Saya selaku Oni, kemudian ada Mbak Jazila juga, bisa teman-teman jumpai di Instagramnya Jazila Andini, dan juga ada Mbak Latifah. Nah, kemudian teman-teman yang di bawah apa nih? Nah, ini adalah teman-teman volunteer yang membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini mulai dari persiapan hingga malam ini berjalan dengan lancar, Masya Allah, alhamdulillah banget. Kalau nggak ada teman-teman volunteer itu kita juga kayaknya bakal keteteran nih emak-emak semua gitu ya. Jadi kayaknya yang mama relate gitu ya. Saya sampaikan terima kasih kembali kepada teman-teman volunteer yang sudah mendukung kami, terutama teman-teman peserta, teman-teman donasi yang ikut andil dalam kegiatan malam hari ini. Oke, nah saya akan menjabarkan nih pertama, Slowember di tahun ini itu cukup berbeda teman-teman. Kalau di tahun 2020, 2021, 2022 kita mengadakan 1 bulan full kelas untuk menghasilkan 1 buah karya. 1 buah karya itu bisa dalam bentuk single atau spread, itu yang paling maksimal gitu. Jadi mulai dari warnanya atau komposisinya dan lain sebagainya, itu 1 bulan itu kita gembleng. Kita gembleng itu dalam arti kita push sampai menghasilkan gambar yang benar-benar bagus. Hanya untuk 1 gambar ya, tapi kita kerjakan dalam waktu 1 bulan. Sejauh ini begitu. Nah, uniknya di tahun 2023 ini kita ada sedikit perombakan dan ada perubahan. Yang pertama, di sini Slowember akan terbagi menjadi 3 kegiatan teman-teman. Jadi yang pertama, kegiatan malam hari ini hingga tanggal 19 November nanti akan ada Slowember Peduli Palestina. Ini lagi ini. Oke. Mana bukunya ke sini? Mungkin bisa minta tolong teman-teman panitia ya untuk bantu nge-mute terlebih dahulu. Saya lanjutkan. Nah, untuk di Slowember Peduli Palestina itu yang seperti apa? Kegiatan malam ini hingga nanti di tanggal 19 bersama 5 narasumber yang sudah kami sediakan untuk bisa sharing-sharing bersama begitu. Nah, ini alhamdulillah banget ini teman-teman yang sudah join, akan saya kasih bocoran terlebih dahulu biar lebih semangat. Karena ada salah satu mentor nanti yang ingin mereview langsung portofolionya teman-teman. Jadi sekarang bisa disiapkan dulu. Mungkin memang tidak semua bisa dapat, tapi nanti disiapkan dulu ya, gitu ya. Nanti ketika teman-teman panitia mengumumkan, teman-teman bisa share portofolionya. Nanti akan ada runtutannya dulu. Jadi silakan ditunggu pengumuman dari teman-teman panitia, begitu ya. Kemudian yang kedua, ada apa? Ada DTIES dari Folktale dan Kak Al Nurul. Teman-teman ada yang udah tahu bukunya lah? Atau masih belum tahu mungkin karena launchingnya baru kemarin di tanggal 31. Jadi besok kita akan ada full DTIES selama 1 bulan dan itu juga akan ada beberapa hadiah buat teman-teman yang memang ikut andil dalam kegiatan DTIES ini. Dan di tahap yang paling ketiga, iya enggak itu, ya. Oke, di timeline yang ketiga kita akan ada kelas teman-teman, kelas bersama Reza Kids. Nah, untuk kegiatannya masih belum bisa nih saya bocorkan di sini. Jadi bisa ditunggu aja di Instagram childrenillustrator.id seperti itu. Nah, sekarang kita ada di timeline yang pertama, Slowember Peduli Palestina. Di sini untuk sharing bersama narasumbernya teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Hari ini kita akan ada opening, kemudian besok kita akan ada bersama Kak Al Nurul, kita bincang-bincang seputar buku anak.
Ada Mbak Ayu juga. Nah, Mbak Ayu ini cocok banget nih teman-teman. Mbak Ayu termasuk teman-teman member di Cheat yang juga lama di Cheat dan akhirnya sekarang itu konsisten terus dapat orderan. Nah, kita ambil ilmunya. Semoga ilmu yang nanti Mbak Ayu bagikan itu bisa tertular semua ke teman-teman yang ikut di kegiatan malam hari ini. Kemudian yang ketiga ada Kak Hey Aprilia atau Mbak April dikenalnya. Nah, itu kita akan berbincang seputar personal branding dan teman-teman akan berkesempatan langsung mendapatkan review portofolio teman-teman. Jadi silakan disiapkan terlebih dahulu ya. Kemudian ada Kak Kayu Manis juga nih. Ada yang kenal nggak sama Kak Indriani Santi? Kebetulan Kak Santi ini dulu teman satu kampus sama saya di Jember. Beliau orang Bondowoso kalau nggak salah ya. Jadi beliau sudah menerbitkan banyak buku di berbagai penerbit mayor. Jadi silakan teman-teman nanti serap ilmunya yang banyak. Dan yang terakhir kita akan ditutup oleh Kak Audi Sarah. Mungkin beberapa teman-teman ada yang mengenal, ada yang tidak. Karena kalau Kak Audi Sarah ini memang sejauh ini itu aktif di buku-buku anak muslim. Seperti itu. Jadi kebanyakan bukunya faceless. Tapi besok saat di sesi sharing bersama Kak Audi Sarah, kita akan membahas seputar buku muslim anak tidak hanya di faceless. Jadi boleh banget teman-teman yang memang masuk ke mainnya di full face gitu nggak masalah, kita serap ilmunya bisa diambil poin-poin plusnya gitu ya. Oke, nah untuk timeline kegiatannya sendiri Slovember Peduli Palestina dari tanggal 1 sampai 19, kemudian DTIES akan berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 3 November, jadi ditunggu aja, siap-siap gambar lagi kita bareng-bareng sampai di tanggal 3 Desember. Kemudian Slovember kelasnya bersama Kak Reza Kit akan terlaksana di tanggal 25 November hingga 16 Desember. Nah, DTIS-nya seperti ini. Ada yang sudah tahu covernya nyala belum? Atau sudah tahu atau ada yang udah PO bahkan. Nah, jadi seperti ini nanti ketentuannya akan kita posting di Instagram. Jadi sabar dulu, nanti akan ada ketentuan, ada cara-caranya lengkap ada di Instagram. Itu akan dilaksanakan di tanggal 3 November hingga 3 Desember. Kemudian ini kelas bersama Kak Reza. Nah, yang belum tahu siapa Kak Reza, boleh sekarang di-follow biar nanti tiba-tiba Kak Reza ngechat kami, ada apa nih kok tiba-tiba banyak followers gitu ya. Jadi boleh banget diintip-intip dulu siapa sih Kak Reza biar teman-teman cari tahu dulu nih. Kalau misalkan memang teman-teman pingin ikut langsung di kelas Slovember. Oke, teman-teman, di sini saya juga sekaligus melaporkan ya teman-teman, alhamdulillah update per tadi sekitar jam 7 ya teman-teman ya, 7 malam. Dana yang sudah terkumpul itu ada sekitar 18.817.805 rupiah yang diikuti oleh 219 peserta. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang memang sudah niat dan turut andil dalam kegiatan malam hari ini. Nah, nanti dana ini memang akan kami sampaikan sepenuhnya, seluruhnya kepada Palestina melalui KNRP. Nanti kita juga akan ada sambutan dari teman-teman di KNRP, jadi bisa ditunggu ya. Oke, mungkin cukup itu saja kalau dari kami. Kami sampaikan terima kasih dan terima kasih banyak sudah ikut andil bersama di kegiatan Slovember. Dan saya pribadi meminta maaf juga apabila dalam kegiatan dari awal kegiatan Slovember ini hingga nanti akhirnya akan ada beberapa kesalahan, ada kritik saran, ada pesan, boleh langsung chat saya di Instagram, boleh. Karena kami suka banget tuh kalau misalkan ada yang kritik, ada yang saran, ada yang pesen-pesen, Mbak, ada yang ini. Kita sangat welcome banget dan sangat berterima kasih jika teman-teman memang sampai sepeduli itu sama komunitas childrenillustrator.id. Oke, selamat berkembang dan bertumbuh bersama Cheat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman bisa tahu ya kalau kegiatan Slovember tahun ini memang cukup berbeda seperti yang dijabarkan sama Kak Oni tadi. Kalau kegiatan Slovember tahun ini perbedaannya itu ada di 3 rangkaian kegiatan dan juga
Slovember ini bertemakan Slovember Peduli Palestina. Baik, terima kasih Koni atas pembukaan Slovember Peduli Palestina. Nah, selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Ustadz Muhammad Syarif LCMH selaku Ketua Direktorat Program Komite Perwakilan dari Nasional untuk Rakyat Palestina atau biasa kita kenal dengan KNRP. Nah, kemudian untuk memperkenalkan apa itu KNRP sekaligus memberikan informasi terkini terkait Palestina. Nah, kepada Bapak saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma alhimna rusdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'al amalana hadha salihan wa liwajhika khalisan la taj'al syaitan min subhanallah. Terima syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi bisa silaturahim nih dengan kakak-kakak semua dari komunitas Children Komunitas Children. Children Illustrator.id. Saya agak kurang jelas di sini. Ya baik. Alhamdulillah bisa silaturahim ya rekan-rekan semua, kakak-kakak semua. Saya dari KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Sebenarnya kalau berkenan bisa ada yang bisa saya tampilkan. Saya jadi host mungkin ya. Boleh. Biar dijadikan co-host dulu ya. Mbak Latifah atau teman-teman admin mohon dibantu ya. Biar Bapak Ustadz bisa dijadikan co-host terlebih dahulu. Ya, sudah Ustadz? Sudah ya. Baik. Ya, baik. Berkenan mungkin saya kirim ke admin siapa ya yang bisa saya kirim PDF ya. Oh boleh Ustadz dikirim ke Mbak Latifah aja nggak apa-apa biar nanti kami yang akan nge-sharekan. Mbak Latifah saya nggak ada nomornya coba. Oh sebentar. Ke Aisyah ya. Iya. Aisyah ada ya. Ke Mbak Aisyah bisa Ustadz? Ya ke Aisyah. Saya ke Japri ke Aisyah ya. Sudah. Yang non CRM ya Aisyah. Ya baik sudah saya kirim. Mbak Aisyahnya dijadikan host ya. Baik teman-teman, maaf ini terkendala teknis ya. Sambil jalan, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait KNRP. Ya, KNRP ini adalah kalau kepanjangan dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, lembaga non-government yang memang konsentrasi untuk kepalestinaan. Jadi
dari namanya saja Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Jadi memang konsentrasi kita terhadap permasalahan Palestina. Kita juga membahas A sampai Z-nya Palestina, ya, edukasi Palestina. Ya, teman-teman bergerak di bidang literasi, ya, kita memiliki banyak konten terkait kepalestinaan. Kalau ini fokusnya kepada anak-anak, banyak juga tema-tema yang sangat menarik untuk dijadikan edukasi kepada anak-anak dengan cover atau tema kepalestinaan. Ya, sudah muncul ya. Kami berdiri dari tahun 2006, ya, jadi sudah 17 tahun ya bergerak. Suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas ya. Jadi sudah 17 tahun kami bergerak di bidang kemanusiaan, khususnya untuk kepalestinaan. Dalam kegiatannya kami ada 2 konsentrasi ya. Yang pertama terkait dengan Nasrul Fikroh ya, atau kita mensosialisasikan permasalahan Palestina ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tema-tema yang kita angkat, tema-tema edukasi, ya, karena umumnya masyarakat Indonesia ini Muslim, jadi tema-tema dasar seperti mengapa kita harus membela Masjidil Aqsa, kemudian mengapa kita harus peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina, yaitu menjadi tema-tema utama kami dalam mengedukasi masyarakat Indonesia. Baru setelah masyarakat ini paham akan tujuan kita membela Palestina, membela Baitul Maqdis, maka selanjutnya kita melakukan jam'u tabaruat ya, atau menggalang donasi, baik dalam kondisi sedang bergejolak ya, seperti sekarang ataupun tidak. Ya, terkadang orang terpikir tentang Palestina hanya ketika terjadi agresi gitu. Ketika agresi berakhir mereka lupa tentang Palestina, padahal kondisinya masih terjajah ya. Selama belum merdeka, kita memiliki kewajiban untuk berjuang membebaskan saudara-saudara kita di sana dari belenggu penjajahan. Nah, 2 hal itu yang kemudian kami jalani dalam kerja-kerja kami, dan tentu ada pendukung-pendukung. Ya, pendukung-pendukungnya itu kegiatan-kegiatan yang mendukung agar bagaimana edukasi kami ini tersiar luas ke tengah masyarakat. Bagaimana juga agar bantuan yang kami dapatkan ini bisa tersalurkan sampai ke orang-orang yang berhak, ya. Sehingga kita menyelesaikan tuh urusan administratif, ya, baik Kemenkumham, kemudian Kemensos, kemudian juga Kemenlu, bahkan karena kita penyaluran sehingga hubungannya dengan luar negeri, alhamdulillah itu sudah kita selesaikan. Bahkan Ketua Umum kami Bapak Haji Suripto bertemu langsung dengan Bu Retno selaku Menteri Luar Negeri. Kita audiensi menyampaikan apa yang telah kami kerjakan untuk kepalestinaan, karena ini juga bagian dari amanah konstitusi ya, pembukaan undang-undang ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Artinya kita memperjuangkan bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni Palestina. Sehingga sangat didukung oleh Kemenlu sendiri dan Menlu, Bu Menlu sendiri, Bu Retno. Sehingga untuk memaksimalkan visi dan misi kami yang edukasi, kemudian juga menggalang donasi, untuk penggalangan donasi itu kita lakukan penyaluran, ya, penyaluran dari apa yang kita himpun dalam 3 program. Ada pertama program musim dingin. Program musim dingin ini kita gulirkan di bulan seperti sekarang nih, Oktober, November, Desember ya. Kita tahu kondisi saudara-saudara kita di Palestina yang hidup di kamp-kamp pengungsian, baik yang di dalam Palestina di jalur Gaza tepi barat, juga yang ada di kamp pengungsian di Lebanon, kemudian Yordania, ya, Suriah, ya. Di kalau musim dingin ya, mereka hidup di kamp-kamp pengungsian dengan suhu yang di bawah 10 ya. Ada yang 5 derajat atau bahkan sampai salju kalau di Lebanon ya, sampai -2 ya, hidup di kamp-kamp pengungsian tentu memiliki perhatian lebih, harus
kita berikan porsi perhatian lebih kepada mereka karena hidupnya sudah terusir dari negerinya, kemudian negerinya dijajah dari tahun 48 ya sampai sekarang selama 75 tahun ya. 3 generasi hidup di negeri orang tentu mendapatkan pelayanan tidak sama dengan pelayanan terhadap warganya sendiri ya, seperti di Libanon misalnya dapat perlakuannya yang tentu banyak hal-hal yang tidak bisa mereka geluti karena posisi mereka sebagai pengungsi. Kita ada program penyaluran di musim dingin, kemudian juga ketika Ramadan ya, kita juga berbagi iftar buka bersama untuk mereka di Masjid Al-Aqsa, dan itu semua hasil dari himpunan yang kita galang dari masyarakat Indonesia. Juga dengan kurban, ada program kurban di mana kami mengajak masyarakat Indonesia untuk berkurban untuk para pengungsi ya yang ada di Libanon, Suriah, dan Turki Selatan ya, masyarakat Palestina di sana yang itu di kondisi yang sulit, jarang juga mereka bisa makan daging yang seperti kita ya, sehingga kita berbagi kebahagiaan dengan mereka ya. Jadi ada program musim dingin, penyaluran di program musim dingin, kemudian Idul Fitri dan kurban, dan yang terakhir emergensi teman-teman, seperti kondisi kita saat ini ya, kita menyalurkan bantuan darurat ketika terjadi kondisi yang berat dihadapi saudara kita di jalur Gaza. Kita mengetahui bagaimana perang yang sudah memasuki kurang lebih sekarang hari ke-26 ya, jalur Gaza wilayah yang hanya luasnya itu 365 km persegi itu diblokade dari segala lini ya, dari segala sisi ya, dari utara, timur, barat, dari laut ya, yang dari dalam tidak bisa keluar, yang dari luar tidak bisa masuk ya. Kemudian mereka dibombardir oleh Zionis Israel. Mereka yang gugur sampai saat ini sudah lebih dari 8.000 orang, yang luka-luka 20.000 orang ya. Ada 1,4 juta dari mereka yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal dikarenakan terusir dari tempat tinggalnya di wilayah utara, karena wilayah utara jalur Gaza itu diultimatum oleh Zionis Israel harus dikosongkan, karena kalau tidak dikosongkan akan mereka bombardir, sehingga mereka lari ke selatan, sehingga di selatan mereka tidak memiliki tempat tinggal kecuali ada kerabat di sana. Dan ternyata tidak aman juga ya, kita dapati di TV-TV, di media-media bagaimana iring-iringan evakuasi mereka ke selatan karena takut akan ultimatum dari penjajah. Justru di perjalanan mereka dibombardir. Itu ada rekamannya luar biasa mengenaskan ya, sangat sedih sekali kita melihatnya bagaimana mereka berupaya menyelamatkan diri, ternyata di jalan justru dibombardir oleh jet tempur Israel. Artinya kondisi saudara kita di jalur Gaza saat ini tidak aman ya, tidak ada tempat aman di jalur Gaza bagi mereka ya. Terakhir kita dengar rumah sakit dibombardir ya, kemudian masjid ya, ada 30-an masjid yang sudah rata dengan tanah ya, kemudian sebagian mereka berlindung di gereja ya, dengan asumsi aman ya, dengan asumsi mungkin orang Yahudi ini hanya mengincar umat Islam saja, ternyata gereja pun juga dihajar oleh Zionis Israel ya. Bahkan sekolah yang etabonenya juga punya UNRWA, PBB ya, itu sisi-sisinya juga, sisi-sisi bagian luarnya juga dibombardir, dan ini tentu juga memberi dampak negatif ya, trauma bagi mereka yang ada di sana. Maka rumah sakit kita teman-teman, rumah sakit Indonesia ini juga sekalian saya mengupdate ya, jadi ada 2 rumah sakit besar di sana, Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Ashifa, yang per hari ini teman-teman bahan bakarnya habis ya, bahan bakar untuk menghidupkan generatornya itu habis ya, padahal itu dibutuhkan untuk menyalakan listrik. Jadi kebayang teman-teman, rumah sakit tanpa listrik ya. Bahkan direktur rumah sakitnya bilang kalau tanpa listrik ya, tanpa bahan bakar, rumah sakit ini akan berubah menjadi kuburan massal. Akan banyak pasien-pasien yang sebelumnya sangat bergantung dengan bantuan
alat-alat yang itu disupport dengan listrik kemudian putus ya, kemudian listrik itu padam, tentu nyawa mereka terancam. Jadi ada ratusan pasien yang saat ini nyawanya terancam dikarenakan tidak ada bahan bakar dan penjajah Israel juga melarang masuk bahan bakar ke jalur Gaza ya. Kalau makanan masih diizinkan tapi bahan bakar itu dilarang masuk ya. Tentu ini menambah krisis ya, kondisi buruk dari si kemanusiaan semakin menjadi di jalur Gaza. Nah, dalam program emergensi inilah kami hadir ya, mengajak masyarakat Indonesia ya, di samping kita mengupdate kondisi mereka melalui media kami ya. Teman-teman bisa ngikutin media kami di KNRP official ya, baik di Instagram, kemudian juga ada KNRP TV di YouTube, kemudian juga di Facebook ya, silakan diikuti. Nah, di situ kami update ya bagaimana kondisi jalur Gaza setiap jamnya insya Allah, dan semoga itu menjadi fakta yang bisa memantik semangat kita untuk terus membantu perjuangan mereka ya, karena sekali lagi ini bukan hanya permasalahan atau isu kemanusiaan ya bagi kaum muslimin, ini adalah permasalahan akidah ya teman-teman. Kita tahu di Palestina itu ada Baitul Maqdis ya, yang letaknya di tepi barat ya, tentu jaraknya jauh dari jalur Gaza yang sekarang digempur ya. Mereka antara tepi barat dan jalur Gaza itu dipisahkan oleh wilayah yang dijajah oleh Zionis Israel. Ya, di tepi barat itu ada Baitul Maqdis, di dalamnya ada Masjid Suci Al-Aqsa. Nah, masjid kiblat pertama kita, ya, masjidnya umat Islam yang saat ini kondisinya tidak senyaman kita melaksanakan ibadah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, semangat inilah sebenarnya teman-teman yang buat juga para pejuang kemerdekaan yang ada di jalur Gaza berinisiatif melakukan perlawanan terlebih dahulu. Mengapa? Ya, karena dalam sebulan terakhir ya, kalau kita ikuti media ya, pertempuran ini bermula di tanggal 7 Oktober ya. Nah, 3 pekan sebelum tanggal 7 itu terjadi penistaan yang luar biasa dilakukan oleh Zionis Israel, di mana mereka melakukan ritual Talmud ya. Mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa ya, mereka joget-joget di sana ya. Kemudian mereka meniupkan trompet karena bertepatan dengan tahun baru Ibrani di dalam Masjid Suci Al-Aqsa, dan umat Islam hanya diam. Umat Islam membisu. Nah, ini yang kemudian memantik kemarahan para pejuang kemerdekaan Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza untuk kemudian melakukan perlawanan, dan terbukti setelah aksi mereka kemudian Al-Aqsa tidak lagi mereka nistai, paling tidak frekuensinya itu berkurang ya, karena hakikatnya penjajah Israel ini ya, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pengecut ya. Ketika hadir para pejuang mereka berlarian, mereka ketakutan ya, terbukti sekarang mereka juga melawan menyerbu jalur Gaza tidak sendirian ya, karena ada kolega mereka, ada sekutu mereka, ada Amerika, ada Italia, ada Jerman, ada Inggris ya, yang mereka bukan saja membantu dari sisi persenjataan tapi bahkan menurunkan pasukan mereka terjun langsung bertempur dengan para pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza. Nah, kembali lagi kami di KNRP yang sebagai lembaga charity ya, kemanusiaan, kita mengajak berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi membantu saudara kita di Palestina yang per detik ini teman-teman, kalau teman-teman mau mengakses di TV Al Jazeera ya, Al Jazeera Live Arabic ya, yang baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, itu kita akan dapati bagaimana kondisi di jalur Gaza tiap detiknya. Tentu bukan hanya sekedar kita memantau secara media, tapi
harapannya kita ada sikap, ada reaksi ya sebagai bentuk kepedulian kita. Nah, tentu kepeduliannya beragam ya. Paling sederhana adalah dengan doa, kemudian dengan menyisihkan sebagai rezeki kita ya, karena hakikatnya rezeki yang abadi itu adalah harta yang abadi, itu adalah harta yang kita serahkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, seperti peluang kondisi saat ini mereka amat sangat membutuhkan bantuan materi ya untuk kemudian dibelikan kebutuhan harian mereka ya. Kemudian selain itu juga karena kita secara jasad ya berjihad atau berjuang secara jasad sulit di tengah kondisi kita yang jauh jaraknya dengan mereka, kemudian tentu tidak mudah juga melakukan hal itu ya, sehingga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Wattaqullaha mastata'tum ya. Kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Nah, teman-teman di sini aktif dalam literasi, maka itu hakikatnya senjata kita semua gitu. Bakat yang kita miliki itu adalah ladang pahala kita. Bakat yang kita miliki itu adalah senjata kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina ya, mengabarkan kepada umat tentang apa sungguhnya yang terjadi di sana, mengedukasi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, mengapa kita harus membela Palestina ya, mengapa kita harus membebaskan Masjid Suci Al-Aqsa ya, siapa mereka para pejuang yang pernah membebaskan Masjidil Aqsa, bagaimana ciri dan karakternya, sehingga ketika kita berjuang untuk membebaskannya, kita tidak keluar dari koridor tahapan-tahapan atau karakter-karakter yang dimiliki oleh para pembebas Baitul Maqdis sebelumnya. Kita tahu misalnya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, orang Kurdi, ya, bukan orang Arab, ya, tapi suatu ketika ia pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Salahuddin, mengapa engkau tidak pernah tersenyum? Ya, dia katakan, bagaimana aku bisa tersenyum, sedangkan Al-Aqsa masih di bawah kekuasaan tentara salib, katanya. Nah, ini kan motivasi yang luar biasa. Bahkan ketika malam-malam penyerbuan itu Salahuddin berkeliling di tenda-tenda pasukannya dan mendapati para pasukannya itu larut dalam qiyamul lail ya, dalam tahajud ya, dalam tilawah Al-Qur'an. Apa kata Salahuddin? Min huna bada an-nasr. Dari orang-orang seperti inilah kemenangan itu akan datang. Nah, ini kan karakter-karakter yang teruji dan terbukti pasukan Salahuddin bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara salib dengan karakter demikian. Dan kita juga kalau kita teliti apa yang terjadi di jalur Gaza ini, para pejuangnya tidak jauh Baik, mungkin lagi ada jadi terkendala jaringan. terdengar. Ya, sudah terdengar, Pak. Iya. Nah, jadi karakter-karakter inilah yang menjadi ciri dari para pembebas Baitul Maqdis yang tentu kita harapannya bisa bergabung dalam gerbong perjuangan ini ya, dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kemampuan, keilmuan yang kita miliki, bahkan fasilitas yang kita miliki, HP yang kita pegang ya, dengan aktifnya kita di medsos menginformasikan kondisi terkini Palestina, menyebar kejahatan yang dilakukan oleh Zionis Israel, seperti tadi malam ya, kalau rekan-rekan teman-teman ikuti bagaimana satu kamp pengungsian di Jabalia di utara jalur Gaza itu dibombardir ya oleh 6 bom ya, yang satu bom itu beratnya 1 ton ya, itu dalam semalam itu 400 orang syahid ya, 400 orang gugur, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Nah, ini kita perlu teriakkan kepada dunia, menginformasikan kepada masyarakat kita sebegini kejamnya mereka, sehingga cukuplah menjadi manusia untuk terpanggil membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza yang sampai detik ini masih
hidup di bawah serangan ya roket ataupun rudal-rudal dari jet tempur Zionis Israel. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait apa yang kami kerjakan di lembaga ataupun di KNRP, NGO KNRP, dan juga update terkini terkait kondisi saudara kita di Palestina yang amat sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari kita, khususnya masyarakat Indonesia sebagai negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Allah alam bisawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Ustadz Muhammad Syarif tentang informasi seputar update di Palestina juga, kemudian program-program yang dilaksanakan oleh KNRP itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut di agenda berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan teman-teman ilustrator dan juga donatur barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait info di KNRP sendiri atau mungkin Children Illustrator itu sendiri yang akan ditujukan pada KON-nya atau Ustadz Muhammad Syarif. Saya persilahkan teman-teman ilustrator dan donatur. Untuk pertanyaan sendiri bisa disampaikan lewat chat ataupun raise hand di Zoom. Izin masuk juga, Mas Haikal. Baik, silakan Kak. Permisi Bapak Ustadz Muhammad Syarif, kami juga ingin menyampaikan Pak. Jadi sebenarnya kegiatan ini memang dimulai di tanggal 1 hari ini, tapi untuk pelaksanaan kegiatannya itu baru berlangsung di tanggal 4 sebenarnya. Jadi masih tersisa beberapa hari. Harapannya kami masih ingin terus menggalang dana hingga berakhirnya acara. Berhubung ini tadi kami sudah mengumpulkan sekitar berapa ya teman-teman ya tadi ya? Update-nya 18.817 sekian ya. Mungkin ada baiknya kami juga ingin langsung menyalurkan Pak Ustadz. Jadi mungkin bisa kita bikin 2 termin gitu apa memungkinkan Pak Ustadz. Jadi semisal malam ini hasil rekapan kami akan kami kirimkan untuk pertama, kemudian nanti setelah closing kelas akan kami lanjutkan kembali, ditambahkan. Kalau begini bagaimana Pak Ustadz? Iya, bisa Kak. Bisa kalau bisa dengan 2 termin. Ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Harapannya biar lebih banyak yang join gitu. Betul ya. Kita undang juga nih kalau sempat nanti serah terima donasinya di kantor kami di KNRP. Ahlan wa sahlan. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu kantornya di mana Pak Ustadz? Di Jalan Jabir, Ragunan, Pasar Minggu, belakang Deptan. Siapa ini teman-teman yang ada di Jakarta? Ini berarti lintas ini ya, lintas di Bogor, Pak. Ya. Ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta? Paling yang di Bogor, perwakilan paling dari yang Bogor. Di Bogor. Iya. Insya Allah tunggu bisa kehadirannya, bisa Pak. boleh diwakili. Biar kita betul nanti bisa ketemu dengan pimpinan kami, kita ngobrol juga tentang teknis penyalurannya gitu kan, dan juga update terkininya. Iya Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya boleh terkait kegiatan Slovember atau terkait pertanyaan Palestina juga boleh. Kami sangat tadi saya cukup antusias sih Pak ketika saat Pak Ustadz menjabarkan kondisi di sana bagaimana dan dengan kemampuan kami apa yang bisa kami berikan. Kami juga tidak menutup kemungkinan jika nanti suatu saat KNRP butuh kami agar bisa berkontribusi lebih, wah kita sangat open Pak Ustadz, boleh nanti tinggal di calling aja Mbak butuh ini dong kayak gitu. Siapa tahu memang teman-teman banyak yang antusias gitu. Iya. Ini saya cerita sedikit Pak dari informasi yang kita telusuri juga. Jadi ada foto anak-anak Yahudi, anak-anak Rabi itu dengan bapaknya sedang bermain replika sinagog, ya. Kemudian
dia ngambil sisi fotonya di depan Masjidil Aqsa. Pesannya apa? Ternyata anak-anak Zionis itu dari kecil itu sudah ditanamkan bahwa sinagog ini harus berdiri di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Kalau aku nggak sanggup, kata bapaknya, maka kalianlah yang melakukan. Jadi ternyata edukasi tentang paham kuil Sulaiman itu harus berdiri di atas reruntuhan Al-Aqsa itu sudah dari awal ditanamkan. Padahal kita tahu itu semua dusta semua, itu karang-karangan mereka. Nah, kita yang udah jelas Masjidil Aqsa milik kaum muslimin, itu tempat peristiwa Isra dan Mi'raj selalu diulang-ulang ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan kiblat pertama selama 16-17 bulan menghadap situ. Kenapa anak-anak kita umat Islam ini justru tidak mendapatkan edukasi itu? Nah, ini nih Mbak Kak Oni dan rekan-rekan di Children Illustrator ini memiliki peran yang amat sangat besar mengisi kekosongan itu. Iya Pak Ustadz, benar sekali. Insya Allah akan kami masukkan list-list biar bisa saling berkontribusi, sambung nyambung terus. Teman-teman juga kemarin memang banyak yang tanya sih Pak Ustadz, bisa nggak Mbak kita bikin printable barengan nih atau materi apa? Nah, memungkinkan kan juga kita butuh salah satu sosok gitu ya Pak Ustadz ya, untuk make sure bahwa nanti misal kita jadinya pengen bikin buku tuh, make sure bahwa isi-isinya sudah benar gitu. Ya. Iya, karena kan dari kami kan banyak yang awam juga ya Pak Ustadz terkait hal-hal tersebut. Jadi pengennya bisa berkolaborasinya bareng. Jadi terkait hal-hal naskahnya, kemudian kisah-kisah apa yang harus disampaikan. Nah itu kita bisa tuh nanti kalau misalkan memang berkolaborasi langsung. Insya Allah, semoga berkelanjutan. Nah, kita ada divisi sosialisasi dan edukasi, Kak Uni. Nah, di situ teman-temannya yang sudah konsen melakukan kajian terkait kepalestinaan dari basic sampai level-level yang kelasnya akademisi lah, itu sudah kita siapkan kurikulumnya. Sehingga nanti kalau porsinya buat teman-teman di Children Illustrator ini kita bisa paskan. Oh, ini pas nih buat anak-anak. Ya, ini bisa menjadi edukasi dini buat anak-anak. Insya Allah nanti bisa dimulai dengan silaturahim kopdar, kayaknya bisa enak sambil ngopi ya. Siap, Masya Allah, Insya Allah Pak Ustadz. Perwakilan Bogor siap. Mas Haikal kayaknya ada yang bertanya di kolom chat. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Kak Devan Pratama. Pertanyaannya, saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara penyaluran donasi dari negara luar ke Palestina? Karena saya membaca di semua bahwa bantuan itu diputus. Apakah memang sesulit itu untuk bantuan masuk ke dalam Palestina? Semoga Pak Ustadz dan semua keluarga KRNP dilindungi Allah. Amin. Amin. Ya. Langsung saya jawab nih ya, dari Mbak Devan Pratama ya. Kak Devan. Ya. Baik, untuk penyaluran, suara saya jelas? Jelas Pak. Oh ya. Alhamdulillah. Ya, kita mengikuti ya bahwa di jalur Gaza itu satu-satunya pintu gerbang mereka punya akses keluar itu hanya ke Mesir ya. Karena dari utara kemudian timur itu wilayah Zionis Israel yang dijajah Israel. Kemudian dari barat itu Laut Mediterania ya, mereka juga tidak bisa lewat sana karena hanya beberapa mil, kalau melaut melebihi batasan mil yang ditentukan oleh Zionis Israel akan diberondong oleh angkatan lautnya Israel. Satu-satunya pintu keluar masuk hanya penyeberangan Rafah dengan Mesir. Nah, per hari ini tadi ini sudah dibuka ya, beberapa ambulan bisa masuk, beberapa bantuan bisa masuk ya. Kurang lebih kalau dari tanggal 7 sampai sekarang beberapa kali tutup buka itu ada sekitar 180 tronton bantuan kemanusiaan yang masuk. Tapi bantuan ini terbatas, hanya sekutunya Israel saja, bantuan dari Amerika. Kemudian juga bahan yang masuk pun terbatas, tidak ada bahan bakar yang boleh masuk. Seperti tadi saya sampaikan, per hari ini saya belum update lagi ya. Saya ikuti beritanya kemarin, kata Direktur Rumah Sakit Indonesia, alhamdulillah kita ada Rumah Sakit Indonesia yang dibangun di jalur Gaza ya. Itu ada di wilayah utara jalur Gaza.
Jadi 24 jam lagi bahan bakar habis, listrik mati. Artinya hari ini nih, mudah-mudahan kita berharap semoga bantuan yang masuk ini ada yang membawa bahan bakar nih, sehingga bisa menyelamatkan ratusan nyawa pasien yang terancam kalau listrik mati. Nah, kita bagaimana posisinya para NGO ini memberikan bantuan ya. Jadi ada 2 cara ya kalau kami melakukan penyaluran. Yang pertama, kita menitipkan mitra-mitra kami di luar negeri yang baik, tentunya mitra kami, mitra Palestina ya, NGO Palestina, baik yang ada di dalam jalur Gaza, di tepi barat maupun yang ada di kamp-kamp pengungsian. Nah, dalam hal ini konteksnya dari jalur Gaza, jadi mereka memiliki perwakilan yang ada di Indonesia. Bantuan itu kami titipkan kepada mereka, kemudian stok mereka yang ada di jalur Gaza itu dicairkan dalam bentuk barang. Ya, jadi ternyata orang-orang di jalur Gaza, para pedagangnya ini sudah mengumpulkan atau sudah banyak membeli barang-barang kebutuhan untuk mereka jual untuk 2-3 bulan ke depan. Jadi dia punya gudang tuh, gudang bantuan yang tentunya itu bisa keluar barang-barang itu kalau ada yang beli. Nah, mitra-mitra kami ini yang membeli. Nah, kita kasih titipkan uang kita kepada mereka perwakilan di sini, langsung cair di jalur Gaza berupa barang yang didistribusikan untuk para korban agresi Zionis Israel. Itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, kita datang langsung nih. Kita berencana juga pengen masuk jalur Gaza, kita beli langsung kebutuhannya di Mesir, kemudian kita langsung bawa barang-barang hasil donasi masyarakat Indonesia diserahkan langsung kepada saudara-saudara kita di jalur Gaza. Nah, tapi kondisi sekarang tidak mungkin. Ya, kita juga tidak mau berangkat ke Mesir, kemudian terlunta-lunta, tidak jelas kondisi kita. Ya, akhirnya kita menitipkan mitra kita, tolong beli bantuan di Mesir sekian tronton siaga di depan perbatasan ya. Alhamdulillah kita sudah instruksikan, kita sudah kerjasama dengan mitra, mereka membeli kebutuhan sembako karena paling mendasar itu adalah kebutuhan mereka untuk bisa makan, untuk bisa minum ya, karena air minum yang ada juga air minum yang bisa digunakan untuk minum itu sudah diputus oleh Zionis Israel ya, sehingga minuman mereka itu minuman tanah dari tanah yang memang sudah tercemar atau bahkan bisa teracuni oleh orang-orang Zionis ya. Di salah satu cara mereka untuk menghabisi nyawa orang-orang Palestina. Nah, sehingga bantuan yang kita minta itu dibeli di Mesir, kemudian mereka standby ya, kapan ada peluang bisa masuk, masuklah gitu. Nah, itu teman-teman. 2 cara itu yang kita lakukan ya sebagai bentuk amanah merealisasikan penyaluran bantuan dari masyarakat Indonesia ke saudara kita di jalur Gaza Palestina. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Kak Uci lagi nih. Saya persilahkan Kak Uci untuk bertanya. Makasih Kak Ikel. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, Ya. terkait ini kan Children Illustrator ini lebih ke arah ilustrasi Pak. Jadi yang mau saya tanyain itu seberapa efektif sih kalau misalnya kan sekarang itu kan berita-berita tentang Palestina itu kan diungkap dengan literasi ya, terus juga ada ditambah sama gambar-gambar juga kan untuk memperlihatkan gimana sih situasi yang terjadi di sana gitu. Yang mau saya tanyain itu misalnya nih, ini kan banyak ilustrator nih Pak di sini nih Pak. Iya. Kalau seberapa efektif kalau kami misalnya turun juga gitu berperan gambar gitu tentang Palestina. Gambar apa sih yang paling yang bisa menggugah gitu orang buat ayo lihat ini Palestina hari ini gitu. Iya. Gitu. Ya. Iya. Langsung saya jawab ya. Jadi ya. Jadi kan permasalahan Palestina paling mudah sekali kan tersentuh isu kemanusiaan ya. Isu kemanusiaan. Jadi bisa sebenarnya mengangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Palestina dari sisi mereka masih terjajah.
hidup di bawah penjajahan dari 75 tahun lamanya, dari tahun 48. Ditambah lagi kalau teman-teman ikutin ini yang kondisi saat ini kan yang diagresi wilayah jalur Gaza ya. Jalur Gaza itu sudah diblokade dari tahun 2007 ya. Jadi selama 16 tahun mereka diblokade, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ya. Kalaupun keluar itu sangat ketat sekali penjagaannya. Ditambah sekarang lebih ketat lagi, penjajah itu lebih fokus lagi, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih berat lagi. Tidak ada air, listrik, ya, kemudian bahan bakar, makanan, lebih diperketat lagi, lebih ekstra lagi. Yang ada kemudian mereka dibombardir ya dari segala sisi, dikarenakan para pejuang ini kan menahan orang-orang Israel ditawan, kemudian Zionis Israel ini marah sehingga ingin menghabisi para pejuang, tapi dimukodimahi dengan menghabisi warga-warga sipilnya. Kalau seefektif mana, menurut saya sangat efektif mengedukasi, khususnya nih ya buat anak-anak ya, karena memang konsentrasinya di anak-anak, ya tentu tidak perlu yang berdarah-darah gitu ya, tidak perlu juga yang nuansanya terlalu politik ya, tapi sisi-sisi humanity-nya saja yang ditimbulkan ya, misalnya membandingkan anak-anak di jalur Gaza itu sulit buat sekolah ya, ataupun di tepi barat sulit buat sekolah. Kenapa? Karena ketika mereka mau berangkat ke sekolah, udah pakai tas nih mau ke sekolah, mereka harus lewat checkpoint tentara Israel, sehingga digeledah dulu. Tas mereka digeledah dulu, ya. Kadang jalan mereka menuju sekolah dicegat, dilarang lewat. Akhirnya mereka harus memutar balik, cari jalan alternatif yang jadi lebih jauh. Tapi itu tidak membuat semangat mereka untuk belajar itu turun. Ada juga sekolah yang dirobohkan oleh Zionis Israel. Kenapa dirobohkan? Ya semena-mena saja namanya penjajah. Karena tidak memiliki surat izin bangunan. Atau karena tidak menerapkan kurikulum Israel. Jadi Israel itu yang wilayah di tepi barat ya. Jadi ada jalur Gaza tepi barat. Kalau tepi barat tuh 80% itu dikontrol oleh Zionis Israel, sehingga kurikulum sekolah harus juga kurikulum dari Zionis Israel, kalau enggak sekolahnya mereka robohkan. Akhirnya dirobohkan sekolahnya. Akhirnya anak-anak itu di mana? Belajarnya di jalan-jalan ya. Atau belajar di atas puing-puing sekolahnya. Tetap semangat mereka belajar. Nah, ini kan sisi-sisi positif nih. Yang pertama kita dengan kondisi kita mudah di sini belajar. Kemudian mereka kondisi berat tapi tetap semangat ya. Apalagi di jalur Gaza nih. Bagaimana setiap bulannya itu ada wisuda 10.000 penghafal Quran ya, yang luar biasa terkenal dengan para penghafal Qurannya jalur Gaza ini. Walaupun hidupnya di blokade, tingkat kemiskinan tinggi, hidupnya tergantung kepada bantuan dari dunia luar, tapi semangat menghafal Qurannya tidak pernah kendor ya. Bahkan banyak banget yang mereka biasalah usia-usia dini itu hafal Quran itu. Maka mungkin aib kalau mereka nggak hafal Quran. Itu kan budaya yang luar biasa yang bisa kita ambil jadikan pelajaran. Nah, bagaimana ilustrasinya? Saya hanya bisa berkisah, bukan kisah ya, menyampaikan fakta lapangannya seperti itu dari informasi kami dapat. Nah, ilustrasinya silakan deh teman-teman yang hadir di sini. Seperti apa mengolahnya. Ustadz, boleh nanya lagi ya, kalau misalnya nih tadi dari sekian yang Ustadz jelasin itu kan ada banyak data-data tuh, kalau misalnya mau diakses bisa nggak lewat KNRP ke websitenya gitu misalnya, atau kisah-kisah yang tadi Bisa. Ustadz jelasin? Oh bisa ya? Langsung aja Ada ke kita di website kita knrp.org .org ya. Nanti di situ bisa kita update tiap harinya 3 berita karena kita NGO, kita tidak mengangkat perseteruan politik di sana, kita mengangkat isu-isu kemanusiaan. Nanti di browsing aja Mbak di story-nya, karena sekarang ini lebih banyak berita-berita update yang kondisi agresi ya. Di berita-berita sebelumnya nanti di knrp.org silakan, tentang kemanusiaan, tentang rumah warga yang dihancurkan karena tidak memiliki izin tempat tinggal lah, anak-anak yang terlantar
karena sekolah-sekolah mereka dirobohkan. Nah, itu bisa nanti diakses di situ, Mbak. Iya, saya pribadi tertarik dengan cerita Ustadz yang tadi tuh yang wisuda sama anak-anak yang mau berangkat sekolah ya. Itu juga ada ya Ustadz yang bisa diakses ya. Ada semua. Nanti saya kasih lihat, ini kontaknya ke Mbak Ais ya, Mbak Ais ya. Nanti Boleh Ustadz, boleh, boleh. ya. Nanti saya Boleh. sertakan. Sudah Ustadz, sekian. Jazakumullah khair. Ya, aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin pertanyaan di kolom chat juga sudah tidak ada, tapi sebelum Ada ya. kita akhiri sesi tanya jawab, sepertinya saya ingin bertanya juga kepada Pak Ustadz Muhammad Syarif terkait penjelasan mengenai update Palestina tadi. Di antaranya kan salah satunya itu bahwa rumah sakit itu sudah tidak mempunyai bahan bakar untuk menyalakan listrik. Nah, sementara kalau kita lihat di media-media yang disampaikan entah itu di Indonesia, kemudian media luar juga, bahwa kondisi di sana itu makin parah karena diserangnya tempat-tempat penting seperti rumah sakit, kemudian juga ada gereja yang sempat diserang. Tentu korban jiwa yang ada, entah yang meninggal maupun yang luka serius juga sangat banyak. Nah, dari penyampaian Pak Ustadz juga tadi disebutkan bahwa susahnya akses keluar masuk, bahkan untuk obat-obatan sekalipun dari luar untuk masuk ke dalam itu sangat sulit. Nah, lantas bagaimana dengan korban-korban yang korban serangan yang ada di dalam, yang masih ada di dalam, yang masih terblokade itu, apakah mereka mampu keluar dari Gaza untuk diobati di luar atau harus terblokade di dalam bersamaan dengan kurangnya bahan bakar dan akses obat-obatan? Bagaimana, Pak? Charger. Nah, jadi memang per hari ini alhamdulillah ambulan bisa masuk, Mas. Per hari ini. Nah, jadi yang saya ceritakan ini sebelum hari ini ya, gimana mereka operasi itu tanpa obat bius karena habis. Ya. Kemudian listrik juga per hari ini mati. Nah, saya belum update lagi karena masuknya dari Mesir. Mudah-mudahan memang sudah dibolehkan nih bahan bakar solar itu masuk buat menghidupkan generator listrik di rumah sakit. Nah, memang hal ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan sekaligus apa ya, menyindir kita gitu loh. Ketika jutaan pasang umat manusia menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang sangat vulgar, ya, telanjang di depan mata kita karena TV-TV menyiarkan itu selama 24 jam ya. Nah, kita ngikutin Al Jazeera itu 24 jam kita melihat bagaimana kejahatan itu terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi tanda tanya, ini ada apa sebenarnya di kita nih umat Islam tidak bersatu? Masa buka pintu perbatasan aja nggak sanggup ya? Ya itu sebenarnya sebuah hal yang bisa kita simpulkan begitu lemahnya umat Islam saat ini sehingga tidak bisa membantu saudaranya yang di depan matanya dibantai, di depan matanya dibunuh, dihabisi, dan umat Islam ini hanya bisa ya maksimal turun-turun ke jalan dan berdemo gitu. Ya, tapi alhamdulillah per hari ini tadi saya ikuti update-nya, beberapa ambulan boleh masuk ya untuk mengevakuasi para korban yang memang tidak bisa tertangani lagi di jalur Gaza karena keterbatasan alat-alatnya, sehingga dibawa ke Kairo tapi didahului ke rumah sakit darurat yang sudah disiapkan oleh pihak Mesir di perbatasan. Jadi kondisinya seperti itu Mas sekarang. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Jadi dari penjelasan dan tanya jawab yang sudah dilakukan tadi, ada beberapa informasi yang penting, diantaranya adalah bagaimana kondisi terkini di Gaza, khususnya tentang bagaimana akses yang alhamdulillah per hari ini ambulans juga sudah bisa masuk. Nah, kemudian dari pertanyaan Kak Uci juga kita sudah tahu buat teman-teman ilustrator bahwa kita juga bisa mendukung. Kalau misalkan media barat bisa memalsukan data-data dan juga berita-berita di luar sana, kita juga bisa dengan skill kita, dengan kemampuan kita juga bisa sama-sama berjuang, entah itu membuat ilustrasi yang pro kepada Palestina, mengangkat isu-isu humanis, isu-isu kemanusiaan di sana. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, sebelum kita menutup rangkaian kegiatan pada malam hari ini nih,
barangkali ada closing statement dari Ustadz Muhammad Syarif ataupun Kak Oni terkait kegiatan yang akan kita laksanakan ataupun tentang Palestina itu sendiri. Saya persilakan Pak, kalau misalkan ada closing statement. Ya, ya teman-teman ya. Jadi kita ini ditakdirkan hidup di mana Al-Aqsa itu bukan di tangan kaum muslimin. Ya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Al-Aqsa itu berada di tangan tentara Persia, kemudian Romawi. Maka begitu Nabi hijrah ke Madinah, yang disiapkan adalah pasukan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nggak kesampaian, dilanjutkan Abu Bakar, dilanjutkan Umar, akhirnya terbebas di tangan Umar tahun 15 Hijriah. Kemudian jatuh ke tentara salib, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bukan orang Arab, orang Kurdi, ya. Kemudian bisa membebaskan dari tentara salib. Artinya kita hadir sebenarnya di kondisi seperti Salahuddin dan Umar. Maka kita memiliki tanggung jawab untuk membebaskannya. Nah, bagaimana membebaskannya? Tentu masing-masing memiliki kafaah. Nah, semoga bakat yang Allah titipkan pada kakak-kakak semua ini akan dipertanggungjawabkan loh di hadapan Allah ya. Kelebihan kita apapun itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga ketika kita menghadap Allah, kalau ditanya apa yang sudah kamu perbuat terhadap saudara kita di jalur Gaza, kakak-kakak bisa jawab dengan bakat yang Allah titipkan melalui kakak-kakak untuk membantu mereka. Baik, terima kasih atas closing statement-nya dari Pak Muhammad Syarif. Selanjutnya mungkin dari Kak Oni ingin menyampaikan closing statement juga terkait dengan kegiatan kita Slovember di tahun ini. Ya, terima kasih Haikal. Mungkin kalau dari saya pribadi cukup sih ya teman-teman. Tadi saya masih agak ngeblank karena Pak Ustadz membahas banyak hal, jadi saya kayak kebawa suasana, jadi kelupaan apa yang mau dibahas. Yang jelas untuk kegiatan hari ini akan kita mulai besok di tanggal 4, dimulai dari pemateri dari Kak Al Nurul. Nah, teman-teman bagi yang punya teman-teman lain yang pingin ikut andil, kegiatan ini masih dibuka ya teman-teman ya. Jadi meski hari ini pembukaan, pendaftaran kegiatan sharing ini masih dibuka sampai tanggal 18 November begitu. Jadi nanti semisal ada yang mendaftar di tengah perjalanan jadwal sharing udah kelewat nih, misalkan udah kelewat 2 mentor. Nah, mohon maaf sekali mungkin memang tidak bisa untuk mengikuti jadwal sharing secara live, tapi akan kami berikan juga rekaman Zoom-nya seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir, nanti di beberapa mentor itu memang akan kami siapkan untuk rekaman Zoom-nya. Dan saya tekankan sekali lagi, event ini masih berjalan dan masih dibuka, jadi masih terbuka luas bagi teman-teman yang mau menyalurkan donasinya atau pengen berkontribusi lebih, boleh nanti personal chat ke saya atau bersama teman-teman admin yang lain. Nah, berhubung tadi kayaknya ada beberapa yang antusias tuh, bagaimana nih Pak Ustadz biar kita bisa berkontribusi lebih karena kita punya punya kelebihan bisa menggambar dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang belum kenal saya bisa kenal, sekalian promosi dikit ya. Kemarin saya sempat berbagi printable, jadi boleh ditiru cara saya untuk bisa menyebarkan. Jadi nanti teman-teman bisa membuat printable-nya, kemudian dibagikan gratis, diumumkan di Instagram, itu boleh seperti itu. Tapi semisal memang ke depan kita akan ada program bersama, boleh. Jadi nanti silahkan colek-colek saya, nanti kami yang akan menghubungi pihak KNRP agar bisa memandu. Kalau misalkan memang ke depan akan ada buku, atau akan ada feed, atau poster, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin saya sedikit mengambil cuplikan kata-kata dari Ustadz Salim Afillah, dengan hati, dengan doa, dengan ilmu, dengan harta, dengan bicara, dengan pena, dengan tenaga, dengan segala yang kita miliki, kita semua bela Palestina. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Oni dan juga Ustadz Muhammad Syarif. Jadi buat teman-teman juga yang masih ragu karena mungkin saya tidak bisa datang ke Palestina karena jauh atau bagaimana, kita juga sekali lagi bisa membantu dengan cara kita masing-masing.
Baik, terima kasih pada Ustadz Muhammad Syarif yang sudah berkenan hadir dalam Grand Opening November Peduli Palestina di malam hari ini. Nah, kemudian juga kepada Kak Oni dan para ilustrator dan donatur, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara kita nanti bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun, dan juga bisa Amin. membawa keberkahan bagi kita semua, terutama teman-teman kita yang ada di Palestina. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak Ustadz, makasih teman-teman. Sama-sama, kakak-kakak semua. Izin pamit. Terima kasih. Oke, Pak Ustadz.